Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, memberi syafaat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang al-iman bil mizan, iman tentang adanya mizan, yaitu adanya timbangan yang akan menimbang amalan-amalan para hamba pada hari kiamat kelak. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, sebelum adanya mizan ada namanya al-hisab. Setelah dihisab baru kemudian manusia ditimbang amalannya. Jadi al-hisab fungsinya adalah untuk menetapkan dan mengklasifikasi mana amalan-amalan kebaikan dan mana amalan-amalan keburukan. Kalau bahasa kita hisab adalah pengauditan. Jadi diaudit amalan-amalan hamba untuk diklasifikasikan mana yang merupakan kebaikan dan mana yang merupakan keburukan. Setelah diaudit, diklasifikasikan baru kemudian diadakan penimbangan terhadap amalan-amalan tersebut. Allah telah menyebutkan dalam banyak ayat tentang adanya mizan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-waznu yauma idzinil haqq." Timbangan pada hari tersebut, itu pada hari kiamat, adalah suatu yang benar. Timbangan yang tepat. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbang kebaikannya lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Adapun timbangannya, keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dia orang-orang yang merugi. Ayat yang lain Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qisqa li yaumil qiyamah." Kami meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan tentang mizan, tentang timbangan. Dan hadis-hadisnya mutawatir, seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Bahwasanya zikir alhamdulillah ya akan memenuhi timbangan, artinya memberatkan timbangan. Ya. Ini di antara dalil bahwasanya zikir adalah ibadah yang ringan tapi pahalanya besar. Seperti hadis terakhir dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Kalimatani habibatani ila rahmani, khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanal azim." Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan diucapkan oleh lisan namun berat di timbangan. Itu pada hari kiamat kelak, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Juga menjelaskan bahwasanya zikir adalah ibadah yang mulia. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Ini menunjukkan amalan soleh, akhlak mulia juga ditimbang. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Dan hadis-hadisnya mutawatir. Oleh karenanya para sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis mizan banyak. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, di antaranya Abu Darda, di antaranya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di antaranya Aisyah, di antaranya Salman Al-Farisi, Hudzaifah dan yang lainnya. Jadi banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh para sahabat tentang adanya mizan, sehingga hadis-hadis tentang adanya mizan adalah hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir itu sahabat yang meriwayatkannya banyak, sehingga kita tidak ragu bahwasanya mizan itu ada pada hari kiamat kelak. Selain hadis-hadis tadi telah kita sebutkan, telah tetap juga dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Oleh karena para ulama menyampaikan ijma' seperti Ibn Battah dan yang lainnya bahwasanya wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini adanya mizan.
Baik, apa yang dimaksud dengan mizan? Mizan adalah timbangan ya. Timbangan untuk mengukur kadar sesuatu ya, berat ringannya sesuatu, dan kita beriman bahwasanya timbangan tersebut timbangan yang hakiki. Timbangan yang hakiki benar-benar timbangan. Sebagaimana datang dalam sebagian riwayat, lahu kifatan, ada dua daun timbangan ya, untuk mengukur kebaikan, untuk mengukur keburukan. Ya, benar-benar ditimbang. Dan sebagaimana tadi disebutkan nanti bahwasanya amalan soleh diletakkan di timbangan dan bisa menjadikan timbangan tersebut menjadi berat. Oleh karenanya para sahabat seluruhnya meyakini akan hal ini. Zuhair bin Ubbad berkata, "Kullu man adraktu minal masyayikh Malik wa Sufyan wa Fudail wa Isa bin Yunus ibn al-Mubarak wa Waqi' ibn al-Jarrah kanu yaqulun al-mizanu haqq." Para sahabat dan para salaf semuanya meyakini adanya mizan. Apa kata Zuhair bin Ubbad? Aku mendapati seluruh para ulama, ya, seluruh ulama yang aku dapati seperti Imam Malik, Imam Sufyan ats-Tsauri, kemudian Fudail bin Iyad, Isa bin Yunus, Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, semuanya mengatakan bahwasanya mizan itu benar adanya. Mizan itu benar adanya. Kenapa ini perlu kita tekankan? Karena ada sebagian orang menggunakan akalnya, mereka menolak mizan. Kata mereka mizan tidak ada. Mizan tidak ada, sehingga mereka membawakan mizan kepada makna majaz. Kata mereka yang dimaksud dengan mizan di sini, timbangan di sini hanyalah makna majazi. Ya. Karena kata mereka amal soleh itu sesuatu yang abstrak, bagaimana mau ditimbang, tidak masuk dalam logika mereka. Hanya dengan logika seperti itu mereka mengatakan mizan yang dimaksud bukan mizan ada dua timbangannya, ada lisannya, ada apa dua daun timbangan, enggak demikian. Tapi hanyalah sekedar majaz, artinya Allah akan memberi kadar berapa amalan seorang hamba. Dalilnya apa? Dalil mereka karena menurut mereka namanya amal soleh tidak bisa ditimbang karena dia berupa sesuatu yang abstrak. Kita baca Quran mana ada benda yang keluar? Enggak ada. Kita baca Quran, kita berzikir, perkataan subhanallah, gimana mau ditimbang caranya? Sementara dia suatu perkara yang abstrak. Ya. Ini adalah menolak hadis-hadis dan menolak ayat dengan logika. Ya. Dan dalam masalah al-iman bil yaumil akhir ya sangat berbahaya. Ya. Karena orang-orang musyrikin dahulu mereka menolak adanya hari kiamat juga dengan logika. Bagaimana ada ya tulang belulang yang sudah hancur lebur, yang sudah bercampur dengan tanah, bagaimana bisa dimunculkan kembali? Akhirnya menolak perkara yang gaib. Dengan apa? Dengan logika. Orang-orang menolak azab kubur juga demikian. Bagaimana ada azab kubur? Sementara kalau kita buka kuburan tidak ada api, tidak ada apa-apanya. Sementara dikatakan azab kubur seorang disiksa demikian ini alam yang lain. Dengan logikanya kemudian dia menolak. Ya. Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu. Banyak hal-hal yang akal kita tidak mampu. Banyak hal yang Allah tidak bukakan kepada kita. Jadi menolak ayat-ayat dan hadis-hadis dengan logika ini sangat berbahaya. Ini asalnya pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah yang menggunakan mendewakan akal mereka sehingga mereka menolak ayat-ayat dan hadis-hadis, atau mereka mentakwilkan seperti mizan, mereka tidak tolak, mereka takwil. Mizan tersebut tidak seperti yang kalian bayangkan kata mereka, tapi hanya sekedar ukuran, itu majaz untuk bisa menentukan amal itu berapa kadarnya. Tapi ini semua ya adalah kebatilan. Yang benar bahwasanya mizan benar-benar ada daun timbangannya, kanan dan kiri sebagaimana datang dalam hadis-hadis. Adapun amal bagaimana cara ditimbang, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amal bisa Allah rubahkan menjadi sesuatu yang konkret, bukan yang abstrak. Seperti datang dalam hadis-hadis ya, bahwasanya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan mendatangi pembacanya ya seperti ghayayatain atau ghamamatain, seperti dua awan atau seperti dua kumpulan burung dalam bentuk ya, bentuk jadinya suatu yang abstrak menjadi suatu berbentuk, mudah bagi Allah ya. Seperti pada hari kiamat kematian akan didatangkan dalam bentuk kambing, kemudian disembelih di antara penduduk neraka dan penduduk surga. Sehingga dikatakan wahai ahlul jannah khuludun la mauta fih. Hari ini adalah hari abadi, tidak ada kematian bagi kalian. Wahai penghuni neraka, hari ini adalah hari abadi, tidak ada kematian bagi kalian. Kenapa? Kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat kematian dalam bentuk kambing, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda mengatakan tidak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin? Terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti juga disebutkan dalam
kuburan bahwasanya ada didatangi oleh makhluk yang sangat indah, yang sangat tampan, ternyata adalah amal solehnya yang datang menemui dia. Atau sebaliknya, seorang akan didatangi dengan suatu makhluk yang sangat mengerikan, ternyata amal buruknya yang menjelma menjadi seorang manusia untuk menemuinya. Jadi, ya, hadis-hadis menunjukkan bahwasanya Allah bisa saja merubah amalan-amalan soleh tersebut dalam bentuk suatu yang konkret. Ini pertama. Yang kedua, ternyata bisa jadi yang ditimbang memang suatu yang konkret dalam hadis. Nanti akan kita jelaskan. Yang ditimbang di antaranya catatan amal ditimbang. Ya. Di toko kartu la ilaha illallah. Amal tersebut dia ucapkan la ilaha illallah, tapi Allah tulis dalam catatan amal. Malaikat tulis dalam catatan amal. Yang itu ditimbang secara zatnya. Demikian juga bukan itu yang ditimbang. Bahkan pelaku amal soleh pun juga ditimbang. Pelakunya terkadang ditimbang. Jadi yang menjadi bahan timbangan yang untuk ditimbang bisa jadi amal solehnya, bisa jadi catatannya, bisa jadi pelakunya. Sebagian datang dalam hadis-hadis yang sahih. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah adanya mizan? Mizan tujuannya adalah untuk menegakkan hujjah kepada manusia agar mereka tidak bisa menyangkal atas apa yang mereka lakukan selama di dunia. Agar tatkala mereka dimasukkan dalam neraka atau mereka dimasukkan dalam surga, benar-benar di atas bayyinah, di atas bukti-bukti yang nyata. Dan Allah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah mendatangkan banyak saksi, contoh seperti amal soleh, ya. Banyak saksi yang Allah hadirkan, ya. Malaikat mencatat, ada saksinya, catatan juga menjadi saksi. Tangan dan kaki juga bisa berbicara menjadi saksi, bumi yang dipijak juga bisa menjadi saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari tersebut bumi menyampaikan tentang kabar-kabarnya. Di antara tafsiran yaitu bahwasanya bumi menyampaikan tentang kabarnya maksiat yang dilakukan di atasnya atau ketaatan yang dilakukan di atasnya. Berarti menjadi saksi. Allah tidak perlu itu semua, Allah Maha tahu segalanya. Tapi ini semua didatangkan saksi-saksi ini untuk meyakinkan manusia agar dia tidak bisa punya hujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkata, buat apa? Ya, buat apa tangan berbicara, kaki berbicara, ya. Kata Allah, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Hari di mana lisan-lisan mereka berbicara, tangan-tangan mereka berbicara menjadi saksi dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Padahal Allah tahu semuanya. Tidak lain untuk menegakkan bukti, hujjah bagi manusia pada hari kiamat bahwasanya apa yang kau lakukan semuanya tercatat dan ada buktinya. Dan di antara penegakan hujjah bagi manusia adalah dengan adanya mizan. Setelah diklasifikasikan, dihisab, mana amal kebaikan, mana keburukan, ditimbang. Agar engkau tahu di mana posisimu, di neraka atau di surga. Ya. Kalau Allah berkehendak, Allah dari sejak keluar dari alam kubur ke padang mahsyar langsung Allah masukkan neraka. Langsung Allah masukkan surga. Tidak perlu hisab, tidak perlu mizan, tidak perlu lewat sirat. Tapi ini semuanya ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hujah kepada manusia, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tidak perlu malaikat, Allah tahu semua catatan amal. Allah tidak perlu buku amalan, catatan, tidak perlu. Tapi ini semua yang Allah kehendaki untuk menegakkan hujah kepada manusia. Di antara hujah-hujah yang Allah tegakkan, ya, yaitu adalah adanya mizan pada hari kiamat kelak. Maka dengan adanya mizan, maka para hamba akan melihat amalan mereka yang berupa kebaikan maupun berupa keburukan, ditimbang di hadapan mereka, sehingga mereka tahu mana yang lebih berat, kebaikan ataupun keburukan. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita tahu bahwasanya ada hari pertimbangan, maka seorang berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun tatkala bertemu dengan teman hanya sekedar tersenyum. Senyuman itu, ya, senyuman itu ada timbangannya. Ada timbangannya. Jangan sepelekan. Antum senyum, meskipun yang antum senyumi tidak balas senyum, tidak ada masalah. Senyuman antum tidak ada yang sia-sia, dicatat oleh
malaikat dan ada timbangannya pada hari kiamat. Ya, tidak ada amal soleh yang sia-sia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar dzarrah, sebesar dzarrah sangat ringan, dia akan melihat hasilnya. Dia akan melihat hisabnya, dia akan melihat timbangannya, dia akan melihat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar dzarrah, dia akan melihat hasilnya, akan dia lihat hisabnya, akan dilihat mizannya, timbangannya, dan akan dia lihat pengaruhnya. Ya. Dan kita tahu dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Ibnu Hajar rahimahullah dan Fathul Bari menyebutkan banyak aqwal pendapat para ulama tentang makna dzarrah. Di antaranya ada yang mengatakan dzarrah artinya adalah semut kecil. Dzarrah secara bahasa Arab artinya semut kecil. Dzarrah, ya. Semut kecil itu sangat ringan. Kalau antum tangkap semut kecil, antum letakkan di daun timbangan, ada beratnya atau tidak? Itu kalau timbangan dunia. Kalau timbangan akhirat ini amal soleh, ada timbangannya. Meskipun sekecil itu, meskipun seringan itu, ada timbangannya pada hari kiamat kelak. Meskipun hanya sebesar semut kecil. Semut sudah kecil, apalagi yang paling kecil. Ada yang mengatakan dzarrah itu maknanya zarrah. Jadi maknanya bukan atom ya. Di zaman Nabi belum ada namanya atom. Belum dikenal dengan apa sesuatu disebut dengan apa? Atom. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang dipahami oleh orang-orang Arab di zaman tersebut. Kalau zarrah diartikan dengan atom, repot. Sementara mereka dahulu tidak tahu apa itu atom, neutron, apalagi proton. Jadi dzarrah artinya semut kecil. Ada yang mengatakan dzarrah artinya sisa debu yang ada di tangan. Kalau kita tepukkan tangan kita di pasir, kita bersihkan, ada tinggalan butiran-butiran di tangan kita. Kita ambil satu, itulah namanya dzarrah. Sangat tipis, sangat kecil. Kalau kita letakkan di timbangan, tidak berubah timbangan tersebut karena saking ringannya. Makna yang ketiga namanya dzarrah. Kalau kita buka jendela, tahu-tahu ada partikel-partikel kecil terkena matahari, maka kita lihat partikel-partikel tersebut. Itu kalau kita ambil itu namanya dzarrah. Kalau kita letakkan di timbangan, tidak kelihatan berapa beratnya. Tapi di hari kiamat Allah Maha Adil. Meskipun amal soleh sekecil itu pun ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Sama maksiat sekecil apapun ada pengaruhnya. Karenanya amalan apapun akan Allah hadirkan untuk ditimbang. Sebagaimana perkataan Luqman kepada putranya dalam surat Luqman, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai anakku, amal apapun, sekecil apapun, sebesar biji sawi pun, fatakun fi sakhratin, kalau dia berada di dalam batu, seandainya amal tersebut kau lakukan sembunyi-sembunyi, kau simpan, tidak ada yang lihat, kau sembunyikan dalam sebuah batu, tidak ada yang bisa lihat. Au fis samawat, atau tersembunyi di angkasa sana, di langit. Au fil ardi, atau amalan tersebut masuk dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Jadi tidak ada yang luput, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang luput. Tadi Luqman berkata, seandainya kau beramal sesuatu, baik amal baik maupun amal buruk, kau sembunyikan, kau tutup rapat-rapat, tidak ada yang tahu, kau masukkan dalam batu, ya, atau kau lemparkan ke angkasa sana, atau kau tanam dalam bumi sedalam-dalamnya, Allah akan tampakkan hal tersebut, kebaikan maupun keburukan. Jadi dengan kita mengetahui hal ini, kita kalau beramal soleh mengajarkan kita untuk ikhlas. Jangan khawatir, Allah Maha tahu. Jangan khawatir. Tidak perlu Anda sebarkan share kepada masyarakat, Allah Maha tahu. Anda punya niat baik dalam hati, Allah tahu isi relung dada Anda. Allah tahu. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Mau disembunyikan dimanapun Allah Maha tahu. Terkadang kita bermuamalah sama orang, kita niatnya baik, dia tidak tahu niat kita baik. Ya sudah, enggak usah kasih tahu. Allah Maha tahu niat kita baik. Allah Maha tahu. Kalau daun saja yang tidak berakal, ya, tidak disuruh untuk beribadah, Allah tahu kondisinya, apalagi kita, gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahui tentang daun tersebut. Jumlah daun berapa di alam semesta ini? Enggak usah jumlah daun, jumlah pohon berapa? Banyak jumlah pohon. Satu pohon daunnya berapa?
Daun banyak yang siapa yang mau hitung ya? Kalau ada satu daun jatuh di ujung benua Afrika misalnya ya. Jatuh, Allah tahu daun itu. Kapan dia jatuh, bagaimana dia jatuh. Kenapa? Karena daun itu ciptaan Allah. Kata Allah, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang diciptakannya? Nah, kalau daun saja Allah tahu, bagaimana dengan kita? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengar, apa yang kita bisikkan dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Dan semuanya itu akan Allah hadirkan dalam timbangan pada hari kiamat kelak. Jadi timbangan Allah itu memiliki dua sifat. Pertama sangat adil, kedua sangat detail. Pertama sangat adil, yang kedua sangat detail. Tidak akan salah timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sifat mizan? Sifat mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala di antaranya ya disebutkan bahwasanya timbangan tersebut memiliki dua daun timbangan. Ya. Dan yang paling menunjukkan akan hal ini adalah zahir dari hadis Sahibul Bitaqah tentang kisah seorang pemegang kartu la ilaha illallah. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami'-nya dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, Rasulullah SAW mengatakan yusahu bi rajulin yaumal qiyamah. Dipanggil seorang pada hari kiamat, dihadirkan di hadapan khalayak. Orang ini Allah ingin buat dia tersohor. Jadi dia ditimbang amalannya di hadapan khalayak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayunshar lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kullu sijillin minha maddul basar." Lalu Allah bukakan catatan amal kemaksiatannya sebanyak 99 catatan, gulungan catatan. Kalau dibuka setiap catatan ternyata sejauh mata memandang. Catatan amalnya panjang sekali sampai sejauh mata memandang. Isinya maksiat. Isinya maksiat. Maka Allah bertanya, "Hal zalamaka katabatil hafizun?" Apakah malaikat pencatat amal menzalimi engkau? Mungkin salah catat, coba cek. Maksudnya begitu. Coba cek. Apakah engkau terzalimi? Catatan semuanya benar? Dia mengatakan benar, ya Allah. Tidak ada salahnya. Kemudian kata Allah, "Alaka hasanah? Apa kau punya kebaikan?" Kata dia, tidak ada ya Allah. Tidak ada. Kata Allah, ada kebaikan. Innaka lan tuzlamal yaum. Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dibukakan bagi dia sebuah bitaqah, sebuah kartu. Tertulis la ilaha illallah. Kata Allah, ini ada amalan. Kata dia, ya Allah, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah min hadhihi sijillan. Allah, apa pengaruhnya kartu kecil dibandingkan dengan catatan maksiat yang begitu banyak? Kata Allah, innaka lan tuzlamal yaum. Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka diletakkanlah sijillat satu timbangan, wala ilaha illallah satu timbangan, ya, satu daun timbangan. Fatashat sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka akhirnya ternyata lebih berat catatan la ilaha illallah daripada catatan itu semua. Ini menunjukkan bahwasanya ya la ilaha illallah kalau orang mentahqiqnya dengan baik, maka beratnya sangat luar biasa. Beratnya sangat luar biasa. La ilaha illallah. Maka seorang harus belajar tentang la ilaha illallah dengan baik, menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan, ya. Syirik besar maupun syirik kecil dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Agar la ilaha illallah benar-benar berat. Karena setiap kita punya la ilaha illallah. Setiap kita punya kartu la ilaha illallah yang akan diletakkan di timbangan, tapi beratnya berbeda. Sama, setiap kita punya timbangan salat, tetapi beratnya berbeda. Apa kata Nabi SAW? Inna rajul la yansarifu min salatihi fama kutiba lahu illa nusfuha aw thuluthuha aw rubu'uha aw khumsuha aw sudusuha aw subu'uha aw thumunuha aw tis'uha aw usyruha. Tusuha aw usyruha. Kata Nabi SAW, seorang selesai dari salat namun tidak dicatat baginya pahala salat kecuali cuma 1/2 atau 1/3 atau 1/4 atau 1/5 atau 1/6 atau 1/7 1/8 1/9 1/10. Ini menunjukkan satu amalan ternyata bisa jadi beratnya berbeda. Satu amalan bisa jadi beratnya berbeda. Sama-sama salat tapi
beratnya berbeda tatkala ditimbang si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di sini dua orang salat bareng-bareng berdampingan kanan dan kiri. Mungkin cara salatnya sama, ya, sama-sama di saf pertama, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Yang membedakan apa? Kehadiran ikhlasnya, kehadiran khusyuknya tatkala salat. Gerakan boleh sama, timbangannya tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Oleh karenanya setiap kita punya bitaqah la ilaha illallah, tapi beratnya tidak sama pada hari kiamat kelak. Seorang berusaha untuk memurnikan tauhidnya agar la ilaha illallah benar-benar berat tatkala diletakkan di timbangan. Oleh karenanya pendapat keumuman salaf, para salaf dahulu berpendapat bahwasanya timbangan yang ada pada hari kiamat adalah timbangan yang konkret, yang benar-benar nyata, bukan suatu majas, bukan suatu yang abstrak, benar-benar timbangan ada dua daun timbangannya. Daun timbangan untuk meletakkan amalan saleh dan daun timbangan untuk diletakkan amalan keburukan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditimbang? Apa yang diletakkan di daun timbangan tersebut? Hadis-hadis atau ayat-ayat atau nusus, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ada 3 hal yang ditimbang. Yang pertama di antaranya adalah catatan amal yang ditimbang. Sebagaimana tadi hadis bitaqah yang baru kita sebutkan. Dibukakan baginya 99 catatan amal kemaksiatan dan ada satu catatan apa? La ilaha illallah. Berarti catatan amal itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dalil yang lain juga menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah pelakunya. Pelakunya ditimbang. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah." Sungguhnya pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang besar dan sangat gemuk pada hari kiamat kelak. Kemudian ditimbang orang tersebut, orang yang besar, gemuk, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata waktu ditimbang tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Kenapa orang ini mungkin orang kafir, orang munafik tidak punya amal saleh sehingga tubuhnya tatkala ditimbang sangat ringan. Iqra'u kata Nabi bacalah firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka pada hari kiamat kelak kami tidak akan memberikan timbangan bagi mereka karena saking ringannya mereka. Orang kafir ya, mungkin badannya besar-besar, mungkin tingginya 2,5 meter ya. Tapi kalau ditimbang pada hari kiamat tidak ada nilainya. Jadi kenapa manusia yang ditimbang? Karena manusia itu melakukan amal soleh. Waktu dia baca Quran, mengalir dalam tubuhnya. Waktu dia sholat, kekhusyuan mengalir dalam tubuhnya. Sehingga tubuhnya punya pengaruh untuk ditimbang. Ya, itu dia menangis bagaimana keimanan ada dalam tubuhnya. Ya. Kalau dia sholat kakinya yang berjalan. Kalau dia bersedekah tangannya yang melakukan. Ya, kalau dia menasihati lisan yang berbicara. Sehingga pantas jika kemudian tubuhnya juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya seorang mukmin meskipun dia kurus, dia akan sangat berat tatkala ditimbang pada hari kiamat kelak. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suatu hari Ibnu Mas'udin sa'ada syajaratan. Suatu hari Ibnu Mas'ud naik di atas sebuah pohon. Ya. Faja'alatir rih takfa'uhu, kemudian datang angin yang menepis izarnya, sarungnya, mengebas sarungnya sehingga tersingkaplah 2 betisnya yang kurus. Ibnu Mas'ud ini kurus. Orangnya kurus ya. Ibnu Mas'ud ini yang termasuk awal-awal orang masuk Islam. Dia yang melihat langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sedang salat di depan Ka'bah kemudian diejek oleh orang kaum musyrikin. Diletakkanlah kotoran isi perut unta di atas pundak Nabi sehingga Nabi tidak bisa bergeming. Nabi terus sujud, digoda oleh orang musyrikin, diganggu sampai akhirnya datang Fatimah membersihkan kotoran dari pundak ayahnya. Ibnu Mas'ud lihat tapi dia tidak mampu untuk melawan mereka. Karena Ibnu Mas'ud tidak punya kabilah yang besar. Tidak punya kabilah yang besar. Ibnu Mas'ud yang disebutkan dalam Sirah Ibnu Ishaq atau Sirah Ibnu Hisham ya. Dia mengatakan kepada para sahabat, saya ingin memperdengarkan Al-Qur'an kepada orang-orang kafir. Kata mereka, jangan kau tidak punya kabilah yang kuat, nanti kau digebukin. Kata dia, tidak apa-apa. Akhirnya dia pergi ke arah orang-orang kafir sedang kumpul fi andiyatihim, sedang kumpul di areal Ka'bah.
ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia baca Al-Quran. Ar-Rahman, 'allamal Quran. Kata mereka, itu apa itu? Baca yang dibawa oleh Muhammad. Digebukin dia baca terus. Khalaqal insan, baca terus. Sampai akhirnya dia ditolong. Setelah itu dia pulang, dia bilang, kalau kalian mau saya balik lagi baca. Katanya jangan sudah, tidak usah. Jadi ini luar biasa imannya, termasuk awal-awal orang yang masuk Islam. Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yaqra' al-Qur'an kama unzila ghaddan tariyan falyaqra' bi qiraati Ibnu Ummi Abdin atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang ingin baca Al-Qur'an masih segar sebagaimana baru turun, bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Waktu kedua kakinya tersingkap oleh angin, terlihatlah dua betisnya yang kurus. Fadhahikal qaum, maka ada sebagian sahabat tertawa. Min diqqati saqaihi, karena saking kurusnya betisnya. Jadi benar ini kecil ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat. Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqaihi. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, sungguhnya kami tertawa karena melihat dua betisnya yang sangat kurus, sangat kecil. Maka Nabi berkata, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya dua betisnya Ibnu Mas'ud ini kalau taruh di timbangan lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya terkadang manusianya juga langsung ditimbang. Terkadang amalan soleh juga ditimbang. Seperti tadi saya sebutkan dalam akhlak. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Zikir alhamdulillah akan memberatkan timbangan. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat diletakkan pada timbangan pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya yang ditimbang ada kemungkinan pertama catatan amal yang ditimbang. Buku catatan amal ditimbang. Yang kedua, orangnya ditimbang. Yang ketiga, amal solehnya ditimbang. Terserah Allah bagaimana caranya. Apakah amal soleh dirubah menjadi suatu yang konkret baru ditimbang, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini semua sebenarnya kembali kepada amal soleh, ya. Bitaqah kartu la ilaha illallah kecil, tapi kenapa dia jadi berat? Karena amal soleh yang luar biasa. Ibnu Mas'ud kurus, tapi kenapa ditimbang jadi berat? Karena amal soleh. Paham? Ini cuma ikhtilaf, perbedaan, tapi intinya kembali kepada satu, yaitu bahwasanya yang ditimbang adalah amal soleh. Kadang amal soleh tersebut ditimbang dalam bentuk perwakilan, yaitu buku yang ditimbang. Terkadang amal soleh tersebut ditimbang dalam bentuk perwakilan orangnya. Terkadang amal solehnya langsung. Jadi jangan berpikir kalau gitu saya makan banyak-banyak supaya ditimbang berat nanti pada hari kiamat. Enggak ada faedahnya. Taib. Bagaimana kondisi amalan tatkala ditimbang? Kondisi manusia tatkala ditimbang. Di antara manusia ada yang tidak ditimbang kecuali hanya keburukannya. Dia tidak punya amal kebaikan. Seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang munafik, mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Kata Allah, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Orang-orang kafir itu punya amalan-amalan saleh, tapi karena dibangun di atas kesyirikan, kekufuran tidak diterima. Namun Allah perlihatkan, nih amalan-amalan kalian. Faja'alnahu haba'an mantsura, maka kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Amalan mereka gugur seluruhnya, amal kebaikan mereka gugur. Kata Allah, "May yakfur bil imani faqad habita amaluh." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur seluruh amalannya. Maka memang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah orang kafir di mizan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak ada mizan bagi orang kafir. Apa faedahnya amalan soleh mereka tidak ada? Buat apa di mizan? Amal soleh mereka akan jadi debu yang berterbangan. Ini pendapat sebagian ulama. Kata mereka orang kafir tidak perlu ditimbang. Apa yang ditimbang? Namun yang benar, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat bahwasanya orang kafir juga amal mereka ditimbang. Tapi yang ditimbang hanyalah apa? Keburukan. Karena mereka tidak punya amal soleh. Mereka tidak punya amal soleh. Ya. Allah berfirman,
Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Adapun orang-orang kafir maka amalan mereka seperti fata morgana, seperti air yang terlihat fata morgana yang berada di suatu dataran. Yahsabu adh-dhama'anu ma'a. Orang yang kehausan menyangka itu adalah air, padahal fata morgana. Bahasa Arab namanya sarab. Sarab artinya fata morgana. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Tatkala dia menuju ke sana, ternyata tidak mendapatkan air sama sekali. Wa wajadallaha 'indahu fa wafahu hisaba. Ternyata dia dapati Allah di situ dan Allah menunaikan hisabnya. Ini dalil yang menguatkan bahwasanya orang kafir dihisab dan juga di mizan. Mereka dihisab dan juga di mizan. Kenapa mereka dihisab sementara amal mereka semuanya keburukan? Allah Maha Adil. Allah tampakkan catatan amal mereka. Allah lihatkan keburukan yang mereka lakukan, Allah hisab mereka, Allah mizan mereka supaya mereka tahu bagaimana kemaksiatan yang mereka lakukan. Karena kita tahu orang kafir bertingkat-tingkat di neraka jahanam. Sebagaimana ahlul jannah di surga darajat bertingkat-tingkat, ya, dengan tingkat-tingkatan yang sangat jauh, ya. Antara satu dengan lain seperti antara langit dan bumi. Ya. Dan yang paling tinggi adalah Firdaus apa? A'la. Firdaus A'la yang paling tinggi. Di atas Firdaus A'la ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langit ini, ya, sangat kecil dibandingkan kursi Allah. Kata Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dalam riwayat disebutkan, tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin halaqah yang dilemparkan di padang pasir. Sangat kecil langit ini dibandingkan dengan kursi. Kursi sangat luas. Antum bayangkan cincin atau gelang dibandingkan dengan padang pasir yang begitu luas. Itulah antara langit dengan kursi. Ternyata kursi yang begitu luas masih kalah besar dibandingkan arsy. Kursi dibandingkan arsy seperti halaqah di padang pasir. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Sebagaimana penghuni surga bertingkat-tingkat, demikian juga penghuni neraka jahanam darokat, bertingkat-tingkat ke bawah. Paling bawah ada iblis biasanya. Paling bawah ada iblis. Dekat-dekatnya Fir'aun, Qarun, ya. Bertingkat-tingkat ke bawah. Nah, orang-orang kafir meskipun mereka dalam neraka jahanam seluruhnya kekal, mereka bertingkat-tingkat. Ada kafir yang baik, ada kafir yang kurang baik, ada kafir yang kurang ajar, ada kafir yang brengsek, ya. Bertingkat-tingkat. Kita dapati benar ada orang kafir yang baik, yang mereka bertetangga dengan kita ramah, senyum, terkadang membantu. Abu Thalib apa kurang baiknya? Siapa yang lebih baik daripada Abu Thalib? Ya. Rela mati demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mati dalam kondisi musyrik. Sangat baik dia, sangat membela ponakannya. Tapi dia bela ponakannya bukan karena Allah, tapi karena hanya menjaga martabat keluarga. Ya. Dia baik. Allah Maha Adil, tidak sama antara orang kafir yang baik dengan orang kafir yang bejat. Ada orang kafir yang beringas, membunuh, sadis, lain. Di timbangan lain dan di neraka pun berbeda. Allah tidak akan samakan. Tidak akan samakan. Makanya tatkala penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka jahanam, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka, kami dahulu tidak salat. Ini orang kafir nih. Kami dahulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu, ya, mencela agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu mendustakan hari kebangkitan. Hatta atana yakin, sampai datang kematian bagi kami. Mereka ini kafir atau tidak? Kafir, karena mereka mendustakan hari kebangkitan. Yang mendustakan hari kebangkitan kafir atau tidak? Kafir. Tapi waktu ditanya, kenapa kalian masuk neraka sakor? Mereka sebutkan. Di antaranya kami mendustakan hari kiamat. Di antaranya kami tidak memberi makan kepada fakir miskin. Jadi orang kafir yang tidak melaksanakan kewajiban, siksanya lebih banyak. Orang kafir yang suka minum khamar, orang kafir yang suka berzina, orang kafir yang suka mencuri, suka korupsi, lebih parah lagi apa namanya? Nerakanya. Maka itu semua butuh untuk hisab dan butuh juga untuk mizan. Oleh karena pendapat yang benar, orang kafir juga dihisab dan juga di mizan. Paham? Ya. Dalam rangka menunjukkan keadilan Allah, bahwasanya orang kafir bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat. Dan
Begitu adilnya Allah. Allah bukan cuma memperlihatkan amalan keburukan mereka, Allah juga lihatkan amalan kebaikan mereka. Nih, amalan dulu kalian mungkin baik, mungkin bantu ini, bantu anu, ya. Mungkin bangun masjid. Ya. Orang kafir bangun masjid ada? Ada. Sebagian mal-mal ada masjidnya kan? Yang punya mal itu orang apa? Kafir. Ya. Mungkin dia wakaf. Orang kafir. Dia bangun, dia baik, bangun ini, bangun fasilitas. Di negara-negara kafir, iya. Sang raja, sang pangeran memberi uang kepada orang Islam untuk bangun apa? Masjid. Dikasih. Pangeran ngasih. Kerajaan-kerajaan Inggris dan yang lain ngasih. Ya, karena rakyat mereka ada yang Islam, jadi mereka bantu. Mereka bantu ya. Nah, Allah tampakkan amalan kebajikan mereka di antara mereka yang berbakti kepada orang tua, di antara mereka yang lemah lembut sama istri. Kebaikan atau bukan lemah lembut sama istri? Kebaikan. Kebaikan bukan apa-apa? Kebaikan. Di antara mereka ada perempuan kafir yang tunduk kepada suaminya, patuh sama suaminya. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Itu diperlihatkan oleh Allah seluruhnya. Ya, tapi mereka melihat dengan penuh penyesalan. Kata Allah, "Qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Kami tunjukkan kepada mereka amalan yang mereka lakukan, kemudian kami hilangkan seperti debu yang berterbangan. Tadi kata Allah, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yasabu dhama'anu ma'a." Sungguhnya amalan-amalan orang kafir itu seperti fata morgana yang berada di dataran. Mereka lihat, luar biasa, airnya begitu banyak, begitu datangi, enggak ada apa-apa. Ya. Sama orang kafir diperlihatkan amalan mereka. Mereka mungkin baik, mungkin sosial, mungkin bangun ini, bantu orang Islam, tapi semuanya hilang. Sehingga mereka melihat semua itu dengan penuh penyesalan. Dan mereka semakin tersiksa dengan hal tersebut. Tapi ini model manusia pertama yang ditimbang hanyalah keburukan, tidak ada kebaikannya. Itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Model kedua sebaliknya, di antara orang-orang yang ditimbang hanya kebaikannya saja karena mereka tidak punya keburukan. Mereka hanya punya kebaikan dan mereka tidak punya keburukan. Dan jumlah mereka sangat sedikit. Jumlah mereka sangat sedikit. Di antara mereka tentunya adalah para nabi dan rasul, orang-orang yang sempurna, ya. Atau orang-orang yang derajatnya hampir-hampir sama dengan mereka. Ya. Mungkin para ulama, yang para sahabat, ya mungkin tidak ada keburukan mereka. Keburukan mereka ada di dunia tapi semuanya dihapuskan oleh Allah karena kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Apalagi Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa. Kalau orang banyak melakukan kebaikan, maka dosa-dosanya akan digugurkan. Akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dosa-dosanya digugurkan, sudah tidak ada lagi timbangan keburukan, yang ada cuma timbangan apa? Kebaikan. Kisah yang masyhur seperti kisah Hatib, ya. Hatib radhiyallahu taala anhu yang dia melakukan kesalahan, kemudian Nabi mengatakan sungguhnya dosa-dosanya telah diampuni, dijamin masuk surga. Kenapa? Dia pernah ikut perang Badar. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, ya, dia pernah melakukan kesalahan pada tahun 8 Hijriah. Tatkala mau terjadi Fatu Makkah, dia mengirim surat kirim kepada orang musyrikin di Mekah, kerabatnya, untuk memberitahu bahwasanya Rasulullah SAW akan mengirim pasukan ke kota Mekah, dan ini berbahaya, tidak boleh. Hatib melakukan kesalahan, berarti membocorkan rahasia kaum muslimin yang akan menyerang ke kota Mekah. Akhirnya Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib, kalau enggak salah, dengan siapa sahabat untuk menangkap wanita yang dikirim oleh Hatib untuk membawa surat tersebut. Akhirnya ketahuan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadza ya Hatib?" Apa yang kau lakukan wahai Hatib? Dosa, ya, membocorkan rahasia kenegaraan kepada musuh. Maka Hatib bercerita, "Ya Rasulullah, saya punya keluarga sana, saya ingin menyelamatkan mereka. Saya tidak punya kerabat kecuali mereka." Intinya dia ingin menolong, bukan karena benci terhadap Islam. Maka sebagian sahabat yang mengatakan, "Da'ni adrib unuqah," biarkan saya bunuh dia Rasulullah. Ini pengkhianat dan macam-macam. Kata Rasulullah SAW, "Tidak. La'alla Allah ta'ala ala ahli Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Bisa saja Allah sudah mengetahui para peserta perang Badar. Allah telah mengetahui mereka. Dan Allah mengatakan, lakukanlah apa yang kalian sukai, sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa? Karena Hatib amalan solehnya sangat luar biasa, yaitu ikut perang Badar.
Maka meskipun dosa-dosanya datang setelah itu tidak dianggap oleh Allah. Karena ada modalnya yang sangat kuat. Itu perang apa? Perang Badar. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya amal soleh itu ibarat seperti air, dosa seperti najis. Kalau seorang memiliki air yang banyak, najis tersebut mudah hilang. Tatkala ada seorang Arab Badui kencing di masjid, Nabi suruh datangkan seember air, disiramkan, najisnya hilang. Nabi juga bersabda, "Idza balagal ma'u qullatayn lam yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kula, maka najis-najis kecil tidak berpengaruh. Demikian juga kalau seorang punya amal yang banyak. Dia rajin bersedekah, rajin berbakti sama orang tua, luar biasa, rajin salat malam, ya. Ikhlasnya luar biasa, tawadhu'nya luar biasa, khaufnya kepada Allah luar biasa. Kalau dia melakukan maksiat-maksiat tidak dianggap oleh Allah, karena Allah berfirman, "Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan meleburkan keburukan-keburukan. Nah, ada orang-orang yang tatkala ditimbang hanya kebaikan, tidak ada keburukannya sama sekali. Di antaranya para anbiya dan para rasul. Apalagi Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sungguhnya kami telah memberikan engkau, wahai Muhammad, kemenangan yang nyata. Ya. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Demikian juga para rasul yang lain, tentunya mereka terampuni dosa-dosa mereka. Selain para nabi yang cuma punya kebaikan, demikian juga orang-orang yang sangat-sangat soleh tadi, para sahabat mungkin, para tabi'in, para imam-imam, para ulama-ulama, ya. Yang ada cuma amalan-amalan kebaikan mereka. Yang kedua, di antaranya ada orang-orang yang ditimbang cuma kebaikan. Siapa mereka ini? Mereka ini sebelum meninggal bertobat. Sempat Allah kasih nikmat bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah, yang besar maupun yang kecil. Dengan tulus dia minta tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Kalau Allah terima tobatnya, maksiatnya semua hilang. Kata Nabi SAW, "At-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya dosa sama sekali. Ustaz, kalau begitu kita maksiat aja sekarang, nanti ujungnya kita bertobat, Ustaz. Coba aja. Lagi maksiat tewas repot. Selamat jalan. Jadi sebuah anugerah tatkala orang akan meninggal ternyata dia bertobat kepada Allah, tapi tidak gampang. Kematian tidak bisa kita atur. Kalau kita tahu jadwal mati kita, kita bisa melakukan apa saja. Kita enggak tahu jadwal mati kita kapan. Betapa banyak orang keluar dari rumahnya punya rencana banyak, ya. Ingin ini, ingin anu, tidak terbetik dalam otaknya dia akan meninggal meskipun hanya 1% enggak ada terbetik dia akan meninggal. Tahu-tahu dia meninggal. Tahu-tahu dia meninggal. Malamnya dia masih bilang sama istrinya, "Besok papa belikan kamu ini, belikan kamu ini." Besok-besok mayat datang di rumah. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasad mereka dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Oleh karenanya, orang-orang diberi anugerah oleh Allah bertobat sebelum meninggal dunia, ini tidak ada keburukan mereka sama sekali. Jadi yang ditimbang cuma apa? Amal kebajikan. Ada lagi model orang ketiga. Tadi para nabi dan orang saleh yang luar biasa. Yang kedua orang yang bertobat sebelum meninggal. Dan ada orang ketiga yang juga yang ditimbang hanya kebaikannya. Siapa mereka? Yaitu orang yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gugur seluruh dosa-dosanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan Tirmizi dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun." Senantiasa ujian menimpa seorang hamba, terus dia diuji oleh Allah, musibah demi musibah, ujian demi ujian, sampai akhirnya dia berjalan di atas muka bumi, tidak ada dosanya sama sekali. Bukankah Nabi pernah mengabarkan, "Ma asaba mu'minan ya min ghammin," ya, tidak sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin, baik kesedihan, baik sakit, gundah gulana, gelisah, galau, ya, semuanya kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan duri yang mengenai badannya juga akan menggugurkan dosa-dosa. Kalau dia terima itu semua dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tipe orang seperti ini, dia baik, dia soleh, tapi musibah tidak pernah lepas dari dia. Allah pindahkan dia satu musibah ke musibah yang lain. Di kantor diomelin terus sama bos. Sampai di rumah diomelin terus sama istri, musibah terus.
Ke masjid diejek sama teman-temannya, ente ini apa ini musibah terus ya. Pulang sakit. Mana lah. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau diampuni tidak dengan cara seperti itu. Allah Maha baik ya. Baik, ada orang seperti itu dan memang Allah tahu dia mampu untuk menghadapi seluruh ujian tersebut. Sehingga dia berjalan di atas muka bumi enggak ada maksiatnya sama sekali. Orang ini yang ditimbang hanya kebaikannya. Ditimbang hanya kebaikannya. Antum mau yang seperti ini? Hah? Siapa tahu dikabulkan Allah di masjid. Mau tidak? Hah? Mau tidak? Takut juga ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang keempat ya. Orang-orang yang masuk surga atau ditimbang hanya kebaikan mereka, sebenarnya berpendapat adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka tatkala tidak dihisab, berarti keburukan mereka diabaikan. Namun mereka tetap ditimbang. Ditimbang buat apa? Supaya tahu kedudukannya di mana di surga. Karena Allah Maha Adil. Walikullin darajatun mimma amilu. Ya, masing-masing memiliki derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Penghuni surga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Makanya antum ya ikhwan kalau berdoa minta firdaus a'la. Allahumma inni as'aluka al-firdaus al-a'la minal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga firdaus yang tinggi. Ya. Karena kalau surga berbeda, nikmatnya tentu berbeda. Kalau sudah nikmatnya berbeda, pasti bidadarinya juga berbeda level. Maka minta surga yang paling apa? Yang paling tinggi. Taib, di antara model manusia tadi yang model kedua, ya tadi pertama yang ditimbang cuma keburukannya, orang kafir, orang munafik. Yang kedua yang ditimbang cuma kebaikannya, yang tadi kita sebutkan 4 model. Yang ketiga yaitu ditimbang kebaikan dan keburukannya. Dan mereka ini kebanyakan manusia. Ada keburukan, ada kebaikan. Ada keburukan, ada kebaikan. Dan mereka ini juga ada 3 model. Mereka ini ada 3 model. Yang pertama, yang kebaikannya setelah ditimbang lebih berat daripada keburukannya. Mereka ini penghuni surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dalam ayat yang lain, fa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung masuk surga dengan penuh kenyamanan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini model kedua. Yang pertama tadi timbangan kebaikannya lebih berat. Model kedua timbangan keburukan yang lebih berat. Maka ini mereka fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Mereka ini orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Inilah kerugian yang hakiki. Percuma seorang berhasil di dunia, hebat dalam masalah dunia, jadi bos, jadi GM, jadi orang terkaya tapi dia rugi di dunia. Dia kalah di dunia, ternyata dia merugi tatkala timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Fala ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Kata Allah, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Tahukah engkau apa itu neraka jahanam? Narun hamiyah, api yang dipanaskan. Sudah api sudah panas, dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Model kedua, ini yang ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Ada model ketiga, yang keburukannya sama dengan kebaikannya, ditimbang sama. Subhanallah. Mereka itu yang disebut dengan ashabul a'raf. Yang mereka ditahan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kisah mereka dalam surat Al-A'raf. Itu baca bagus. Ya. Dalam surat Al-A'raf. Ya. Mereka melihat penghuni surga, mereka melihat penghuni neraka. Ya, saya carikan ayatnya. Ya. Lihat surat Al-A'raf, ya, ayat 46 dan seterusnya. Kata Allah, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluhum yatma'un wa hum yatma'un. Ada ashabul a'raf, mereka tidak masuk neraka. Maka mereka ngomong sama penghuni surga, wahai penghuni surga, wahai penghuni surga. Mereka lihat penghuni surga. Ya.
Namun mereka mengatakan, "Assalamualaikum wahai penghuni surga." Lam yadkhuluha, mereka tidak bisa masuk surga. Wa hum yatma'un, padahal mereka sangat ingin masuk surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Lalu Allah buat mereka melihat penghuni neraka. Mereka lihat penghuni neraka disiksa dengan berbagai macam model siksaan. Maka mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah kau gabungkan kami bersama mereka orang-orang yang zalim. Namun di akhirnya mereka masuk surga. Di akhirnya mereka masuk surga. Tapi mereka tidak masuk surga langsung, ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Nah, mereka itulah yang kebaikannya sama dengan keburukannya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-mizan yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Dikarenai kesempatan kita di dunia ya, tidak ada hisab, tidak ada mizan, kita beramal sebanyak-banyaknya ya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "Al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal." Sekarang adalah amalan-amalan, belum ada hisab, belum ada mizan. Kita kumpulkan ya deposit amalan kita sebanyak-banyaknya sehingga tatkala ditimbang nanti kita akan lihat hasilnya. Banyak bersedekah, banyak salat malam, berkata-kata yang baik ya. Dan jauhi segala kemaksiatan semaksimal mungkin. Kalau bermaksiat segala bertobat. Sungguhnya Rabb kita adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan tunda-tunda tobat ya. Khawatir kita meninggal dalam kondisi belum bertobat maka akan mencelakakan kita pada hari kiamat kelak. Ya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dimasukkan dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Apakah benar bahwa surga neraka ditentukan pada kondisi saat akhir hayat? Misal melakukan maksiat waktu meninggal langsung masuk neraka, padahal sewaktu hidup banyak amal soleh kebaikan. Pada hari kiamat ada hisab dan ada namanya mizan. Ada hisab, ada namanya mizan. Oleh karenanya, orang meninggal dalam kondisi apapun, maka akan dihisab dan akan dimizan. Tetapi kalau orang meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu ciri-ciri orang masuk surga meskipun kita tidak bisa memastikan. Meskipun tidak bisa memastikan. Sebaliknya kalau orang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, dalam kondisi maksiat, itu ciri-ciri orang masuk neraka, tapi tidak bisa juga kita pastikan. Tetap Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Tidak mungkin kebaikan-kebaikan yang selama ini dia lakukan kemudian hilang begitu saja. Allah Maha Adil. Maka Allah akan menghisab dan Allah akan menimbang. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwasanya nanti di akhirat ada seorang yang memiliki amalan sebesar gunung kemudian jadi hancur lebur gara-gara dia bermaksiat tatkala bersendirian ya. Benar ada hadis yang seperti itu ya. Bahwasanya orang-orang ya didatangkan amalan mereka ke amsalil jibal seperti gunung-gunung. Kemudian dijadikan debu-debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bertanya, siapa mereka Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu qaumun ya, idza khalau bi maharimillah intahakuha. Suatu kaum yang tatkala mereka sedang bersendirian lalu mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah ya. Ada hadis seperti itu. Ustaz, bagaimana mizan untuk orang yang terbelakang mental semenjak bayi sakit? Bagaimana peluangnya untuk masuk surga? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Disebutkan dalam hadis, ada orang yang datang Islam, dia akalnya terganggu, dia tidak paham Islam itu apa. Di antaranya ada orang yang tatkala datang Islam, dia gila dalam kondisi gila. Sehingga dia tidak tahu Islam itu apa. Di antara mereka ada yang datang Islam dalam kondisi buta dan tuli, dia tidak paham apa yang dia, tidak ada yang dengar, tidak ada yang dia lihat. Maka mereka ini akan diuji oleh Allah dengan cara Allah pada hari kiamat kelak. Allah Maha Adil ya. Allah Maha Adil. Menyambung pertanyaan nomor 1, apakah kita bisa mensedekahkan amal kepada orang yang terbelakang tersebut untuk berbesar peluangnya masuk surga? Misal kita memiliki saudara yang terbelakang
mentalnya. Kita doain saja, berdoa, ya. Ikhwan banyak berdoa, ya. Bukan kebiasaan para salaf mereka menghadiahkan amalan soleh mereka. Ya, meskipun tentunya ada yang bolehkan, ya, ada khilaf. Tapi saya tidak mendapati para sahabat hobinya demikian. Karena kita masing-masing butuh amal soleh nanti di akhirat. Ya. Kita ngeri timbangan kita seperti apa kita tidak tahu. Ya. Oleh karenanya ada cara yang lebih mudah daripada itu, doakan. Tidak mesti kita sumbangkan amal soleh kita. Kalau kita mau, belikanlah kepada orang tua. Ya. Seperti kita menghajikan, kita mengumrohkan, sedekah atas nama orang tua sampai dengan ijma ulama. Ya. Tapi selain mereka, kita doain sajalah. Kita juga nggak tahu amal soleh kita ini banyak atau sedikit. Bisa hadiahkan ternyata pulsanya habis, repot. Maka doakan, ada cara yang terbaik, tidak perlu kita hadiahkan, kita berdoa. Ya Allah ampuni dia, ya Allah masukkanlah ke dalam surga. Ya Allah, doain terus. Bangsa jin dan iblis ada mizannya. Kalau jin sama seperti manusia. Ya, Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti mereka sama, mereka mukallaf, jin juga mukallaf, dibebani untuk beribadah kepada Allah. Maka tentunya mereka juga dihisab, tentunya mereka juga di mizan. Dan asalnya Nabi SAW diutus untuk jin dan manusia. Maka hukum asal syariatnya sama, kecuali ada dalil yang membedakan antara jin dan manusia. Ya. Mereka diperintahkan untuk salat sebagaimana kita diperintahkan untuk salat. Ya. Nanti tidak usah tanya, Ustaz wudunya pakai apa? Itu bukan urusan ente ya. Pokoknya mereka salat sebagaimana kita salat. Ustaz, apakah orang yang amalan timbangannya berat, apakah langsung masuk surga? Apa diazab terlebih dahulu? Enggak, kalau dia sudah melakukan timbangan, dia punya dosa, dia punya kebaikan, ditimbang ternyata kebaikan lebih berat, sudah enggak disiksa lagi, masuk surga. Yang disiksa siapa? Disiksa kalau ternyata timbangan keburukannya lebih berat. Ini yang mampir dulu ke neraka. Dibersihkan, setelah itu baru masuk surga. Tapi kalau pas ditimbang ternyata kebaikan lebih berat, dia tinggal masuk apa? Masuk surga. Ustaz, saya punya teman dia non muslim, tapi saat menikah dia masuk Islam. Setelah menikah dia tetap ke gereja. Apakah nikahnya tetap sah dan setelah syahadat apakah amalannya baiknya terhitung di mizan? Kita nggak tahu, dia ke gereja itu mungkin main-main atau apa, kita nggak tahu. Kalau ternyata dia masuk lagi ke agamanya berarti dia murtad. Atau dia kemarin syahadat cuma main-main aja. Ada orang mungkin ke gereja cuma lihat-lihat, ingin ketemu keluarganya hari Minggu mungkin karena mereka kumpul di situ ya. Kita nggak tahu dia ke situ ngapain. Kalau dia beribadah berarti dia bukan orang Islam lagi. Dinasihati. Ustaz, mana yang lebih afdal? Istighfar atau subhanallah bihamdi subhanal azim? Dua-duanya baca ya. Dua-duanya baca. Orang tatkala dia sedang bermaksiat, dia mengatakan istighfar lebih agung tentunya. Ya, istighfar karena dia berkaitan dengan maksiat yang dia lakukan. Makanya dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Kalau lagi santai-santai, alhamdulillah la ilaha illallah akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah hamdi subhanal azim la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita alaihi salawat, banyak zikir. Kita sekarang di zaman ini kita banyak waktu terbuang. Pertama orang Indonesia hobi ngobrol, benar hobi ngobrol. Udah ke dalam mobil ngobrol terus enggak pernah. Mau zikir enggak enak, temannya ajak ngobrol masa dia zikir sendiri ya. Jadi ngobrol. Kalau enggak ada yang kita ajak ngobrol, kita ngobrol di media sosial, WhatsApp ngobrol ketawa, habis waktu. Debat-debat di Facebook. Jadi kalau enggak ngobrol langsung, ngobrol lewat dunia maya. Terus kapan waktunya mau baca Quran? Kapan waktunya mau zikir? Ya. Itu bahayanya di zaman now seperti itu. Jadi ya antum ya harus sengajakan diri untuk membiasakan diri berzikir.
Maka jangan lupa zikir pagi petang, sengajakan untuk berzikir pagi petang. Kalau antum sampai bilang begini. Sebentar saya belum zikir pagi petang. Oh hebat ente. Wih, so alim. Biarin aja. Ente berani bilang sekali, selanjutnya ente berani. Saya belum zikir pagi petang. Ini kita mau bilang gitu malu. Memang gue siapa ini baru belajar sekali sudah. Tapi beranikan diri. Maaf saya belum zikir pagi petang. Maaf saya belum zikir pagi petang. Pada subuh ada yang mau tanya, sebentar saya zikir dulu. Biarin aja, enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu seperti itu. Sehingga Anda mengkondisikan diri Anda untuk apa? Berzikir. Kalau enggak gitu kapan mau berzikir? Ya. Kerjaannya main WhatsApp terus ya. Facebook terus, Twitter terus, Instagram terus. Instagram isinya dakwah tapi enggak pernah zikir. share terus tapi enggak pernah zikir. Ya. Ya enggak apa-apa, itu ria urusan kita dengan Allah. Ya. Habis kalau enggak dikit orangnya enggak diam-diam. Saya mau zikir dulu. Itu bukan ria. Ria itu di hati. Kalau kita ucapkan gitu untuk ria, ya jadi ria. Kalau enggak maka bukan ria. Saya terhenti dengan ucapan Ustadz perihal bidadari surga. Yang tingkatnya berbeda-beda. Apakah itu berbeda dengan istri kita kalau di dunia? Intinya udah ente masuk surga aja udah. Yang penting masuk surga dulu. Ya. Ajak istri sholat malam, ajak istri masuk surga bareng-bareng. Ya. Nanti insya Allah ada perubahan di sana. Apakah benar sakit menggugurkan dosa-dosa? Benar. Kata Nabi, la tasubbul humma. Jangan kalian mencela demam. Orang demam, waduh kurang ajar demam ini enggak hilangin. Jangan, enggak boleh. Demam itu menggugurkan apa? Dosa. Jadi kalau Anda sakit, ikhlas. Bukan berarti tidak berobat, cari obat. Tapi tetap menghadapi itu semua dengan kesabaran. Ini batuk kurang ajar, 2 minggu enggak hilang-hilang. Aduh. Ya udah ente bilang gitu pun enggak hilang-hilang batuknya. Buat apa ngomong gitu? Ya udah sudah 2 bulan. Kalau kita cerita sudah 2 minggu belum hilang nih batuk ini. Enggak apa-apa, itu bukan mengeluh. Tapi kalau kita sudah mengeluh, itu menghilangkan apa? Pahala. Berarti kita tidak bersabar tatkala menghadapi ujian tersebut. Maka hati-hati tatkala ngomong. Makanya yang mengatakan jangan kalian mencela demam. Seorang suami atau istri jika masuk surga di tingkat yang lebih tinggi, bisakah mengajak pasangannya? Pokoknya masuk dulu ya, Itu urusan belakangan. Ente mau nego sama Allah urusan ente. Pokoknya ente masuk dulu ya. Insyaallah lah ya, insyaallah ya. Tapi kalau dalam ayat memang bisa saja Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang masuk surga kemudian diikuti oleh anak-anak mereka juga beriman. Allah akan mengangkat derajat anak mereka bersama dengan orang tua mereka. Jadi disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa berlaku antara suami istri, mungkin saja. Wallahu alam bisawab. Ustaz, apa yang dimaksud dengan zikir pagi dan petang? Zikir pagi dan petang adalah zikir yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diajarkan oleh Nabi untuk zikir pagi dan zikir petang. Kalau seorang baca dengan serius kira-kira 15 menit pagi. Kemudian sore kira-kira 15 menit. Ya, banyak buku-buku yang tulis tentang ini. Mungkin internet juga ada kalau cari zikir pagi petang di Google juga ada insyaallah. Ada saya punya buku saya baru bikin judulnya Fikih Zikir Pagi dan Petang ya. Fikih Zikir Pagi dan Petang ya. Buku itu menjelaskan tentang kandungan dari zikir tersebut. Maksudnya zikir ini apa artinya, apa kandungannya ya. Karena maksud saya agar seorang berzikir dia ngerti apa isi zikir tersebut. Bukan hanya cuma dibaca tanpa mengerti isinya. Karena kalau kita ngerti isinya, apa kandungannya, kita berzikir bisa lebih khusyuk tatkala berzikir. Apakah doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia akan digantikan sebagai kebaikan di akhirat? Iya. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang mukmin berdoa kecuali akan dikabulkan. Namun dengan salah satu dari 3 cara, kata Nabi SAW. Yang pertama dikabulkan sesuai dengan yang dia inginkan.
Yang kedua, dihilangkan keburukan sesuai dengan kadar yang dia minta. Contoh sederhana, sekedar untuk takribul faham agar mudah dipahami. Contoh seorang berdoa, ya Allah, anugerahkanlah saya mobil ini. Mobil itu harganya 270 juta atau 300 juta taruhlah. Ya Allah, saya ingin punya mobil itu ya Allah. Tahu-tahu enggak dikabulkan oleh Allah. Tetapi waktu dia berdagang harusnya rugi 300 juta, enggak jadi rugi. Contohnya itu berarti Allah memalingkan keburukan sesuai dengan kadar yang dia minta. Atau yang ketiga, Allah tunda pengkabulannya nanti di akhirat. Allah tunda pengkabulannya di akhirat. Jadi kita tinggal berdoa saja. Yang tahu kapan waktunya dikabulkan lebih maslahat atau tidak adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang kalau dikabulkan dengan sesuai dengan dia minta, bisa jadi dia imannya tambah turun. Ya minta mobil akhirnya naik mobil terus, akhirnya kecelakaan misalnya ya. Minta mobil akhirnya jarang ikut pengajian, jalan-jalan terus misalnya. Oh, belum saatnya dikasih mobil, kasih motor dulu biar ikut pengajian. Kalau imannya udah naik baru kasih apa? Mobil. Yang lebih tahu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib orang pedalaman yang belum tersentuh dakwah Islam? Kalau orang tidak tersentuh dakwah Islam sama sekali, dia akan termasuk dari model 3 golongan tadi yang Allah akan uji pada hari kiamat. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab sampai kami utus rasul atau yang mewakili rasul. Apakah para ustadz ataukah dakwanya sampai melalui buku? Kalau ternyata tidak sampai sama sekali kepada dia tentang Islam sama sekali, ya maka Allah akan uji dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.